Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan tentang materi interaksi sosial dan kelompok sosial. Atas nama Siti Arbaatun dengan NPM 18 31090169, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Tan Lampung. Interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari istilah dalam bahasa Inggris social interaction yang berarti saling bertindak. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, bersifat timbal balik antara individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok lainnya. Baik, selanjutnya yaitu syarat terjadinya interaksi. Kontak sosial. Kontak berasal dari kata kan atau kum yang berarti bersama-sama dan tanggo yang berarti menyentuh. Jadi kontak berarti bersentuhan badan. Perkembangan selanjutnya, kata kontak berarti berhubungan dengan menggunakan pembicara, telepon, telegram, surat, siaran radio, siaran TV, internet, dan lain-lainnya. Komunikasi adalah proses pemberian tafsiran pada perilaku orang lain. Perilaku orang dapat berupa pembicara, gerak badan, eksperimen, sikap, dan perasaan-perasaannya. Tafsiran terhadap perilaku seseorang menimbulkan reaksi terhadap orang tersebut. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi. Ada 6 faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial adalah sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, motivasi, dan empati. Yang A yaitu sugesti. Sugesti adalah rangsangan atau pengaruh atau stimulus rangsangan diberikan seseorang kepada orang lain. Penerima sugesti akan menuruti kehendak pemberi sugesti tanpa berpikir kritis dan rasional. Sugesti bersifat sangat individual. Suatu informasi atau nasihat bisa menjadi suatu sugesti apabila keyakinan lebih dominan dalam proses penerimaannya. Suatu informasi atau nasihat tidak akan berubah menjadi sugesti apabila ada proses berpikir pada orang yang bersangkutan. Sugesti dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, hambatan berpikir seseorang yang sedang mengalami kelelahan pikiran atau sedang menanggung beban emosional tertentu akan mudah sekali tersugesti atau dipengaruhi. Yang kedua, terpecahnya pikiran seseorang yang kurang konsentrasi akan mudah mengalami sugesti. Otoritas seseorang yang mempunyai kekuasaan akan mudah memberikan sugesti atau pengaruh kepada orang lain. Misalnya seseorang pemimpin yang karismatik, anjurannya pasti dipatuhi oleh rakyatnya. Yang keempat yaitu mayoritas. Orang cenderung akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang banyak atau arus umum. Selanjutnya yaitu yang B, imitasi. Imitasi adalah meniru sikap, penampilan pembicara maupun gaya hidup orang lain. Proses imitasi pertama kali terjadi dalam pergaulan keluarga. Misalnya, seorang anak meniru kebiasaan orang tuanya dalam hal cara berbicara dan berpakaian. Syarat terjadinya proses imitasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang ditiru harus mendapatkan perhatian orang lain. Misalnya, model potongan rambut seseorang artis yang menarik perhatian orang, maka akan ditiru oleh banyak orang pula. Kedua,
Harus ada sikap menjunjung tinggi atau mengagumi hal-hal yang ditiru. Misalnya, sekelompok orang yang mengagumi ratu karena kekagumannya tersebut mereka akan meniru segala atribut yang akan dipakai ratu. Yang ketiga yaitu taraf pengertian yang cukup mengenai hal-hal yang ditiru. Misalnya, sekelompok anak muda akan meniru lagu-lagu tertentu yang sedang populer apabila dia memahami lagu-lagu tersebut. Yang C yaitu identifikasi. Identifikasi adalah proses menjadi sama, identik dengan orang lain. Proses identifikasi erat berkaitan dengan imitasi. Apabila proses meniru imitasi sudah sangat mendalam, maka terjadi identifikasi. Imitasi biasanya berlaku sesaat atau sementara, sedangkan identifikasi bersifat permanen. Oleh karena itu, identifikasi dapat menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Yang D yaitu simpati. Simpati adalah proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik kepada seseorang lain atau sekelompok orang tertentu. Itu disebabkan oleh sikap, penampilan, wibawa, atau tindakan. Misalnya, teman sekelas Anda menjadi juara karya ilmiah atau tingkat nasional dalam olimpiade. Kemudian Anda mengucapkan selamat dan menyatakan ia ikut bangga atas prestasi yang ia peroleh. Yang E, empati. Empati adalah proses larutnya kejiwaan seseorang ke dalam kedukaan atau kesukaan orang lain. Misalnya, mendengar berita menyedihkan mengenai nasib pengungsi akibat kerusakan sosial di Ambon. Anda seolah-olah ikut merasakan penderitaan mereka. Anda tidak hanya merasa kesedihan tetapi juga merasa ikut sedih dan menderita. Selanjutnya yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku per anggotanya. Kelompok sosial merupakan salah satu fokus perhatian dari pusat pemikiran sosial karena titik tolaknya adalah kehidupan bersama. Proses terbentuknya kelompok sosial yaitu suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Itulah disebabkan dalam masyarakat manusia dapat dipersamakan dengan masyarakat binatang. Syarat kelompok sosial yaitu interaksi, interdependen, stabilitas struktur, dan persepsi. Ciri-ciri kelompok sosial menurut Kartos 1990. Ciri-ciri kelompok sosial yaitu yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antara individu satu dengan yang lain. Terdapat akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lainnya. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peran-peranan dan kedudukan masing-masing.
Baik, hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari penyampaian yang saya berikan, saya mohon maaf dan saya meminta saran kepada teman-teman atau saudara yang mendengarkan atau menyimak video pembelajaran saya, yaitu interaksi sosial dan kelompok sosial. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.